sesuai dengan kadar cita-citamu, sesuai dengan kadar kejujuranmu, dan sesuai dengan kadar ketulusanmu atau keikhlasanmu. Itu saja. Ditakar berdasarkan loyalitasmu pada Allah. Maka nanti yang akan dinilai oleh Allah bukan besar dan kecilnya sedekah, bukan besar dan kecilnya jasa yang kita berikan, tapi yang akan dinilai adalah ketulusan hatimu. Betul. Kalau ukurannya berdasarkan kubik meter dan berat jenis, maka berarti batu kali lebih mahal dari berlian. Betul nggak? Berlian tuh nggak berat. Kalau punya berlian sebesar telur, itu mungkin sama dengan 1 juta truk batu. Iya kan harganya, dan tidak terhingga. Ijtahid, bekerja keraslah, ya. Wa ta'arrad, dan menghadaplah. Watlub, dan mintalah. Fa inna bika la yaji'u syai'un wala budda minka, ya. Watlub fa inna bika, maka sesungguhnya bika karena kamu, la yaji'u syai'un, tidak akan datang sesuatu, wala budda minka, dan tidak bisa tidak daripada dirimu, takallufun fi tahsilil a'malis salihati, itu berarti memaksakan diri untuk menghasilkan amal-amal yang saleh. Kama tatakallafu, seperti juga engkau memaksakan diri bekerja keras, fi tahsilir rizki, untuk mendapatkan rezeki. Artinya silakan saja kamu bekerja keras, banyak meminta, banyak berdoa. Nanti artinya tidak bisa tidak akan datang juga kepadamu rezeki itu. Artinya bukan diakar pada kerja kerasnya, tidak diukur dengan keringatnya, tapi akan dihasilkan dengan kualitas yang kau berikan, yang kau lakukan dalam berupaya mendapatkannya. Seorang yang punya tingkat intelektualitas tinggi, pengalaman yang panjang, tentu akan lebih mendapatkan rezeki dari orang yang bodoh yang tidak berpendidikan. Seorang petani, buruh tani, satu hari hanya dapat 50.000 satu hari, dijemur punggungnya di matahari. Tapi seorang Habibi, seminggu satu hari dia mengantor, bayarannya 1 miliar satu bulan. Makanya sekali lagi pesan dari Abul Hasan Asaduli, ibadatul qulubi khairun min ibadatil jawarihi, ibadah hati jauh lebih baik daripada ibadah fisik. Kamu salah sendiri mengapa memilih ibadah fisik yang bayarannya cering. Tapi kalau ibadah intelektual bayarannya blek-blek. Kalau ibadah fisik cering. Kalau ibadah intelektual blek-blek. Ngerti ya? Blek-blek berlimpah ruah gitu. Tidak berimbas semacam itu. Asyaitan yal'abu bi'awamin nas. Setan itu biasa bisa mempermainkan orang-orang awam, yang dungu, yang bodoh, ya kan, yang tidak berpengalaman, yang tidak sekolah, termasuk yang jauh dari Tuhan. Itu orang awam semuanya itu. Kama yal'abul farisu bikarratihi,
Seperti seorang penunggang kuda bisa memainkan kudanya bikarrotihi, dengan bisa membolak-balikan kudanya. Yudiru ahadahum, yaitu bisa memutar siapapun setan itu. Fima yasha, kama yudiru ahadukum dabatahu, seperti penunggang kuda juga bisa membalikkan kudanya ke kanan dan ke kiri. Fima yasha yadrifu uqfiyata qulubihim, yang bisa memukul jantung hati mereka. Wa yastakhdimuhun kaifa arad, dan bisa dipakai seperti apapun yang mereka inginkan. Yuhattimu minas sawami, bisa menghancurkan sinagog-sinagog. Wa yukhrijuhum minal maharibi, dan bisa dikeluarkan dari tempat-tempat ibadah, mihrab-mihrab mereka. Wa yuqifuhum, dan bisa menghentikan mereka fi khidmatihi, dalam berkhidmat, dalam beribadah bisa ujug-ujug menjadi malas. Bisa kamu ini masih bisa dimainkan setan. Kapan-kapan setan bisa menghambat kamu akan berhenti dari mengaji setiap malam Senin. Ya. Kapan-kapan engkau setan bisa menghancurkan rumah tanggamu, bercerai dengan istrimu. Dan kapan-kapan setan juga bisa menggoda. Kalau kamu masih termasuk golongan orang awam, artinya yang mudah digodanya. Artinya bahwa seorang penunggang kuda, ini contohnya saya terangkan, ngomongnya muter-muter tapi saya paham. Seorang penunggang kuda yang ahli mengendalikan kudanya ketika maju perang dengan kelincahan yang luar biasa, ini digambarkan oleh Umru'ul Qais dalam syair jahili dahulu, mengatakan mikarrin mifarrin mukbilin mudbirin ma'an kajal mudi sakhrin tanhattu min ali. Mikarrin, dia bisa berbalik. Mifarrin, melesat. Mukbilin, bisa menghadap. Mudbirin, bisa berbalik. Kajal mudi sakhrin, seperti buah batu besar. Tanhattu min ali, batu ukuran 5 meter diameternya, menggelinding dari gunung. Kayak apa mau bom balik-baliknya. Itu saking lincahnya seorang penunggang kuda sehingga musuhnya habis dibabat semuanya. Itu cerita Umrul Qais. Ini mungkin dari cerita bagaimana setan bisa memutar-mutar kamu sesuka-suka dia kalau kamu tidak waspada. Dan setan menggoda itu adalah legal. Karena setan pun ketika menggoda kamu sudah minta izin dari Tuhan dan sudah dikasih SIM. Ada SIM-nya resmi, surat izin menggoda. Setan, kau menggoda aku? Iya. Alasannya apa? Resmi, kata setannya. Mana suratnya? Nih ada SIM-nya. Ketika setan meminta izin yang bunyinya qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, kata Allah, oke, silahkan kau goda semuanya. Setan minta umur panjang, kata Allah, oke, innaka minal mundharin, engkau panjang sampai hari kiamat. Setan umurnya panjang dan dia akan menggoda kamu sekuat tenaga dengan harapan kamu semuanya masuk neraka semua. Nah, nanti kalau sudah masuk neraka semua, setan ada peluang bisa masuk surga lagi. Itu akal jahatnya tuh. Makanya orang yang hidupnya punya cacat,
Dia paling suka menyebarluaskan cacat orang lain supaya tidak sendirian.